Kalau kita ngomongin otomotif, biasanya yang kepikiran cuma nyetir ya kan? Padahal di balik kemudi itu, wah, ada dunia karir dan peluang yang luas banget. Nah, kali ini kita akan bedah sama-sama. Ada apa aja sih di dalamnya? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu kita luruskan dulu nih. Bedanya profesi sama pekerjaan. Kedengarannya mirip, tapi sebetulnya beda. Gampangnya gini, profesi itu butuh keahlian khusus, ada pelatihannya, ada ilmunya. Kayak montir misalnya, yang harus punya sertifikat. Kalau pekerjaan ya, pada dasarnya segala aktivitas yang menghasilkan uang. Kenapa ini penting? Karena ini jadi dasar buat kita melihat berbagai jenjang karir di industri otomotif. Jadi, petualangan kita kali ini bakal membawa kita ke 3 arena utama di dunia otomotif. Kita akan mulai dari yang paling akrab, yaitu bengkel dekat rumah. Terus, kita bakal loncat ke skala yang jauh lebih besar, ke pabrik perakitan mobil global. Dan terakhir, kita akan lihat gimana caranya jadi bos buat diri sendiri di industri ini. Siap? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari tempat yang pastinya kita semua pernah datangin ya, bengkel mobil lokal. Ini dia nih, jantungnya komunitas mobil di mana-mana dan sering banget jadi titik awal karir banyak orang di bidang otomotif. Nah, kalau Anda pikir bengkel itu isinya cuma montir, Anda salah besar. Di balik bengkel yang oke, ada satu tim solid yang kerja bareng. Ada kepala bengkel yang jadi komandannya, ada service advisor, nah ini dia yang jadi penghubung antara kita sebagai customer sama mekanik. Terus ada manajer spare part yang tugasnya super penting, memastikan semua onderdil yang dibutuhkan itu ada. Jadi ini benar-benar kerja tim. Tapi tentu aja, jantung dari semua operasional bengkel ya mekanik. Mereka inilah pahlawannya. Tangan-tangan ahli mereka yang ngerjain semuanya. Dari yang simple kayak ganti oli sampai mecahin masalah mesin yang rumitnya minta ampun. Bisa dibilang, merekalah tulang punggung dari setiap bengkel. Oke, dari bengkel lokal, sekarang kita lompat ke level yang sama sekali berbeda. Bayangin, sebuah pabrik otomotif raksasa yang super kompleks. Disinilah sebuah mobil benar-benar lahir dari nol. Proses pembuatan mobil itu, wah, kayak sebuah orkestra yang presisi banget. Mulai dari logam yang masih cair, sampai jadi mobil kinclong yang siap jalan. Dan yang keren, setiap tahap di jalur perakitan ini sebetulnya adalah bidang karir sendiri loh. Masing-masing butuh keahlian yang spesifik. Perjalanannya dimulai di tempat yang panasnya luar biasa. Ini dia, Departemen Pengecoran. Di sini, para teknisi ahli menuangkan logam cair, kayak lava gitu, untuk membentuk bagian paling vital dari mobil, jantungnya, yaitu blok mesin dan komponen-komponen penting lainnya. Habis itu, kita pindah ke bagian stamping. Bayangin mesin pres raksasa, gede banget. Dengan kekuatan yang luar biasa tapi tetap presisi, mesin ini mencetak lembaran-lembaran logam jadi panel bodi. Ya, jadi pintu, kap mesin. Inilah proses pembentukan kulit dan kerangka mobil. Selanjutnya, pemandangannya seru banget nih. Percikan api di mana-mana. Ini tahap pengelasan atau welding. Di sini, lengan-lengan robot canggih bergerak cepat, menyatukan semua panel tadi. Tapi tetap ada teknisi ahli yang mengawasi, memastikan semuanya tergabung jadi satu rangka mobil yang super kokoh dan pastinya aman. Setelah rangkanya jadi, mobil masuk ke area pengecatan. Nah, ini bukan sekedar ngecat biasa loh, prosesnya canggih banget. Tujuannya ada dua. Pertama, tentu aja biar warnanya keren dan kinclong. Kedua, dan ini yang lebih penting, untuk melindungi bodinya dari karat dan cuaca, biar awet bertahun-tahun. Dan inilah momen ajaibnya. Di tahap perakitan, mobil yang tadinya cuma rangka kosong mulai hidup. Bayangin, ribuan komponen, mesin, roda, dashboard, jok, semuanya dipasang satu persatu dengan teliti oleh tim spesialis. Sementara mobilnya terus bergerak perlahan di jalur perakitan. Keren banget kan? Belum selesai. Sebelum satu mobil pun boleh keluar dari gerbang pabrik, ada tahap terakhir yang super krusial. Quality control atau pengecekan kualitas. Setiap senti mobil, setiap baut, setiap fungsi, semuanya diperiksa super detail. Tujuannya memastikan mobil yang sampai ke tangan kita itu sempurna dan memenuhi standar keamanan tertinggi. Oke, kita udah lihat kerja di bengkel, udah intip proses di pabrik raksasa. Tapi gimana kalau Anda nggak mau kerja sama orang? Gimana kalau Anda mau jadi bosnya? Nah, sekarang kita masuk ke dunia kewirausahaan di bidang otomotif. Peluangnya, nggak ada habisnya. Kalau mau buka usaha sendiri di otomotif, secara garis besar ada 2 jalan yang bisa Anda pilih. Pertama, bisnis yang basisnya jasa atau layanan.
Contohnya ya bengkel perbaikan, cuci mobil. Kedua, bisnis yang basisnya jualan produk. Misalnya, jualan mobil atau toko spare part. Simpel kan? Jasa atau jualan. Nah, untuk yang bisnis jasa, pilihannya banyak banget dan seru-seru. Anda bisa jadi montir panggilan yang datang ke rumah. Praktis kan? Atau buka bengkel cuci mobil. Kalau mau lebih spesifik, bisa buka bengkel modifikasi, instalasi audio, atau bahkan rental mobil. Buat yang jiwanya seni, bisa juga buka jasa airbrush atau stiker kastel. Pokoknya semua yang berhubungan dengan layanan. Terus, kalau di sisi penjualan, pasarnya gede banget. Semua orang butuh kendaraan, butuh suku cadang, butuh aksesori. Anda bisa buka showroom mobil baru atau bekas. Bisa juga buka toko spare part, baik yang baru maupun copotan. Toko aksesori juga oke banget. Atau yang lagi ngetren sekarang, jadi spesialis jualan di marketplace online. Potensinya luar biasa. Dan ngomong-ngomong soal aksesori, ini pasar yang menarik banget. Kenapa? Karena banyak orang nggak mau mobilnya standar aja. Mereka mau mobilnya beda, unik, nunjukin kepribadian mereka. Makanya, mereka rela keluar uang lebih buat ganti velg, pasang sistem audio yang mantap, atau nambahin aksesori lain. Nah, ini peluang emas buat para pengusaha. Jadi, kita udah jalan-jalan nih. Dari bengkel di ujung jalan, ke pabrik super canggih, sampai ke ide-ide buat jadi pengusaha otomotif. Keren ya perjalanannya? Pertanyaannya sekarang, dari semua ini, di mana posisi Anda? Apa arti semua ini buat masa depan karir Anda di dunia roda? Poin utamanya sebetulnya ini, industri otomotif itu luar biasa luas dan beragam. Jadi, apapun passion Anda, suka ngoprek mesin, suka sama teknologi canggih, jago desain, atau punya jiwa bisnis, pasti ada tempatnya buat Anda. Selalu ada celah untuk berkarya dan sukses di sini. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda. Setelah melihat semua kemungkinan ini, dari jadi mekanik di bengkel, kerja di lantai pabrik, sampai bangun bisnis sendiri, kira-kira di mana Anda melihat diri Anda memulai perjalanan di dunia otomotif ini?